Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Bagi pian yang menjawab salam ulun dengan begitu semangat akan mendapatkan hadiah haji dan umrah. Tapi ada satu syaratnya bagi yang mampu. Perlu pian ketahui Bapak Ibu sekalian, salam yang wajib apabila ada seseorang memberikan salam, maka wajib kita menjawabnya. Salam nang kada perlu kita jawab ialah salamnya imam. Punya imam salam ketika imbah tuntung sembahyang, kada perlu kita menyahutinya. Waalaikumsalam mam, kada mau. Dan salam nang ketiga, nang mari takutan kita mendengar jawabannya, ialah salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, kada mungkin kita hendak wani mendengarkan jawabannya. Waalaikumsalam di dalam kubur. Jadi ulangi sekali lagi salam ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin allati kanat hasanatuhu la tuhaddu wa la tuhsa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Al-muhtaram wal muhtaramun, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW-nya kita doakan mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur oleh Allah. Para hadirin dan hadirat yang menghadiri acara Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan dikabulkan segala hajat. Hajat dunia dengan kemudahan daripada segala urusan, hajat akhirat dengan keampunan daripada dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada di peringatan Isra Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejadian Isra Mi'raj ini dengan kalimat subhana. Ini menandakan tanda keluar biasaan Nabi kita Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu sedikit daripada malam, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan dikatakan dalam Maulid Ad-Diba, thumma araddahu minal arash qabla ayyabrudal farash. Ketika Nabi kita Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kembali Nabi kita Nabi Muhammad ke permukaan bumi, sampai ke tempat pembaringannya masih panas. Mendandakan saking sebentarnya, saking setumatnya Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semut ketika masuk ke dalam kantong manusia, kemudian si semut ini karena masuk ke dalam kantong manusia, si manusia ini ke bandara, kemudian ke Jakarta. Dari Banjarmasin ke Jakarta menempuh perjalanan 1,5 jam. Kemudian dari Jakarta bebulik pulang langsung ke Banjarmasin, menempuh perjalanan pulang 1,5 jam. Kemudian 3 jam kita gabungkan. Lalu mbah datang samut ke Banjarmasin, bepadah lawan samut-samut nang lain. Wahai samut-samut rahimakumullah, aku tadi hanya ram datang dari Jakarta, perjalanan 3 jam aja. Lalu samut nang lain mendustakan, kada mungkin ujar samut nang lain, ikam diperjalankan cuman waktu ke Jakarta ke Banjarmasin, dari Banjarmasin ke Jakarta cuman 3 jam aja. Begitu singkat, luar biasa. Kemudian ujar si semut, aku ini diperjalankan karena berbuat di kantong baju orang, pada akhirnya aku menempuh perjalanan sesingkat-singkatnya. Nabi kita Nabi Muhammad diperjalankan. Seandainya Nabi kita Nabi Muhammad menempuh perjalanan dengan sendirinya, dengan menggunakan unta, maka kata kaum kafir Quraisy, ya Muhammad, nadribu akhbadal ibil syahran wa annaka tadda'i ataitaha filailah. Wahai Muhammad, kami biasanya mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menempuh perjalanan lama sampai 1 bulan.
Sedangkan engkau datang pada malam hari ini, kemudian engkau mengaku bahwasanya engkau diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu sedikit daripada malam. Berbohong engkau wahai Muhammad, kata orang kafir Quraisy. Datanglah Sayyidina Abu Bakar. Beliau mengatakan, "Wallah laqad sadaq. Wallah inni la usaddiqu ala ab'adi min dalik." Sungguh aku membenarkan kepada apa yang datang kepada Nabi Muhammad. Beliau adalah benar. Maka walaupun di luar akal, bahkan di luar logika, tetap aku membenarkan kata Sayyidina Abu Bakar. Maka dari situlah Sayyidina Abu Bakar diberi gelar sebagai As-Siddiq. Kita pun juga akan diberikan gelar As-Siddiq apabila kita membenarkan apa yang datang kepada wali Allah Subhanahu wa taala berupa karamat. Orang yang percaya kepada karamat maka sama dengan percaya dengan mukjizat. Orang yang percaya kepada mukjizat maka ia percaya dengan kudrat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka cara kita sebagai umat Nabi Muhammad memuliakan daripada bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj ialah dengan kita amalkan apa yang diperintahkan di dalam Isra Mi'raj. Ialah perintah salat. Kita belajar tentang salat. Jangan sampai ketika hanya masuk Islam misalkan kada belajar tentang salat, pada akhirnya waktu sembahyang orang hanya masuk Islam orang Cina. Allahu Akbar. Hayya, ujar nang imam. Makmum di belakang Cina juga berdua. Ujar nang makmum kedua, Allahu Akbar. Hayya, hanya masuk Islam. Akhirnya tikus lewat. Ujar nang imam, tikut lewat. Hayya. Lalu ujar makmum yang pertama, sholat tak boleh bicara. Artinya sembahyang kada boleh bicara. Lalu ujar makmum yang kedua, untung saya tidak bicara. Akhirnya batal batu tiga. Karena kada tahu di ilmunya. Maka seyogianya kita belajar tentang tata cara sholat, tata cara berwudu, tata cara mandi wajib. Jangan dingalih-ngalihakan. Ini berniat nawaitu, usalli, a'uju, bismillah, was-was. Maka cara menghindari daripada penyakit was-was, yang pertama jangan lawas begana di dalam jamban. Kemudian yang kedua, munnya kawa ke dalam jamban itu bertutup kepala. Supaya dihindarkan daripada penyakit was-was dan dihindarkan daripada penyakit pengelupa. Ini babinian saking lupanya, mandak tulis kaning kada peringatan, di bawah bantal, di bawah tilam, di kikih kada sing dapatan. Sekalinya baandakan di telinga. Jakanya kada berceramin, kada melihat bahwa tulis kaning baandakan di telinga. Artinya saking kada peingatannya. Maka seyogianya kita hendaklah bertutup kepala ketika masuk ke dalam jamban. Supaya dihindarkan daripada penyakit was-was. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita yakinkan bahwasanya niat pertama nang sah. Munnya kita berniat wudu, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Sudah hai, ibah tuntung kita nyatakan, jangan diingat lagi, hendak minta ulang, jangan jangan dituruti. Karena ini adalah godaan syaitan. Apabila kita menuruti sampai 10 kali niat, rasa kada sah kita. Jadi yakinkan niat pertama nang sah. Dan cara menghilangkan penyakit was-was, ambil niat nang paling sesingkat-singkatnya. Nawaitul gusla fardalillahi ta'ala, sahaja berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Itu nang singkat pertengahan. Adapun nang paling singkat terakhir, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, sahaja berwudu karena Allah Ta'ala. Sah wudu pian. Mandi wajib begitu juga. Nawaitul gusla rabbil hadasil akbari anjami badani fardalillahi ta'ala, sahaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar daripada seluruh batang tubuhku, fardu karena Allah Ta'ala. Kepanjangan, ambil niat nang sesingkat-singkatnya. Nawaitul gusla fardalillahi ta'ala, sahaja aku mandi wajib, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian haratan berniat tadi, kita basuh anggota batang tubuh kita. Yang paling afdol itu di kepala. Dibasuh pertama kali sampai habis daripada seluruh batang tubuh kita sudah kita basuh. Jangan sampai anak 5 sudah masih kada bisa mandi wajib. Waliyadzubillah. Makanya seyogianya kita tahu tata cara mandi wajib. Sembahyang begitu juga. Munyapian panjang niatnya usolli fardhol isya arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kepanjangan usolli fardhol isya lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang fardu isya karena Allah Ta'ala. Masih panjang juga usolli fardhol isya.
Sengajaku sembahyang fardu isya, maka sudah sah niat pian dan diterima amal ibadah pian. Jadi ini bagi nang was-was, maka bacalah niat nang paling singkat, sesingkat-singkatnya supaya memudahkan pian untuk berniat, supaya kadang alih pian untuk beramal dan beribadat. Bahkan lagi ujar ulama, bagus kita amalkan Al-Fatihah 4 kemana-mana, supaya dihindarkan daripada godaan syaitan dan jin, dan daripada gangguan manusia nang iri dengki kepada kita. Munya ada rumah nang pinabahan tu, bacakan ayat kursi. Munya kada mempan jua, tawakakan lawan kursi-kursinya. Nya ada orang pian manungkar rumah nang pinabahan tu. Biasanya kan munya nang kada bahan tu, misalkan ialah 500 juta di Banjar situ. Lalu karena bahan tu dijual 250 juta aja. Lalu jadi nang penjual rumah, kau jual rumah 250 juta lawan hantu-hantunya. Pada akhirnya ditukari oleh ampun rumah tadi. Dibacakan kada mempan jua, ternyata dilihat orang hantunya berempat. Masing-masing buncu ada penunggunya. Dibacakan ayat kursi, sekalinya bukahan hantunya tadi. Tapi nang bukah bertiga aja. Seikung kada bukah. Imbah tuntung ayat kursi, bebulik pulang hantu nang bertiga tadi. Lalu jar hantu nang jar ampun rumah mana madahi hantu nang bertiga. Kenapa jadi kan bebulik pulang? Jadi jar hantu nang bertiga maambili hantu nang seikungnya. Kenapa jadi maambili hantu nang seikungnya? Hantu nang seikungnya tatulian. Makanya kada mendengar, biar dibayak bacakan ayat kursi kada mempan. Nah jadi inilah artinya apabila rumah itu berhantu, bacakan ayat kursi. Ketika kita bertemu dengan ayat wala yauduhu, ulangi 11 kali. Maka itu akan dihindarkan daripada gangguan jin dan syaitan. Bahkan di pondok kami dahulu banyak bebinian yang kerasukan santriwatinya. Kemudian ujar pengasuh pondoknya, hendaklah buan santri dan santriwati setiap pagi baca ayat kursi. Dan ulangi ketika bertemu dengan ayat wala yauduhu 11 kali, hibzuhu ma huwal aliyul azim, maka hembuskan daripada sekitar tempat nang pina kita takutani. Dengan apa menghembuskannya? Dengan hidung. Karena hidung kada bisa berdusta. Munya dengan muntung bisa berdusta, maka kada mempan jadinya. Nah jadilah inilah amalan-amalan nang diantaranya dipadahkan oleh abah guru kita supaya kita hindarkan daripada gangguan jin dan syaitan, bahkan manusia nang iri dengki kepada kita. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi hikmah yang kedua dari Isra Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ialah selalu kita mengambil berkat. Kemana-mana mengambil berkat. Man sofaha aliman faka'an nama sofahani. Barang siapa yang bersalaman kepada orang alim apakan lagi wali, maka sama dengan bersalaman dengan Nabi. Man ro'a aliman faka'an nama ro'ani. Barang siapa yang melihat wajah orang alim apakan lagi wali, ada foto-foto mereka di rumah-rumah kita, maka sama dengan memandang wajah Nabi. Man zaro aliman faka'an nama zarani. Barang siapa yang berziarah ke makam mereka, apakan lagi yang diziarah ini wali, seperti abah guru kita sekumpul Martapura, maka sama dengan menziarahi Nabi. Jadi misalnya kita ada pernah mendapat lawan abah guru, tinggal ziarah ke makam mereka. Punya sempat membaca Yasin, baca surah Yasin. Pahala mereka dijulung kepada kita nang baca Yasin tadi di makam mereka tanpa mengurangi pahala mereka. Bahkan banyu Yasin itu mempan benar. Ketika kita baca Yasin, kita tiupakan ke banyu apa nang kita niatkan kabul. Ipikakan, paman ulun mengipikakan ke pekap nang hendak sidin jual. Sekelilingan dikelilingakan sidin, sekalinya terakhir tekipikakan awak sidin. Akhirnya kada sapa lawas, kada sampai sebulan pekapnya payu, kada sapa setahun sidin bebini pulang. Umpat jua payu berkat banyu kipikan Yasin. Jadi ibu-ibu hati-hati kalau pindah tekipikakan laki, bisa melaki bebini pulang. Kemudian surah Waqiah ujar Nabi la pakro abada, kada bakalan pakir selama-lamanya. Amalkan surah Waqiah. Ini amalan sugih. Bahkan jar orang Banjar ada lagi amalan sugih, ialah amalkan seraba kuning. Pagi hari makan nasi kuning. Siang hari ke situ kemari memakai baju warna kuning. Malam hari sebelum mengguring menggantung kelambu warna kuning. Dan nang terakhir nang maolah sugih baisian 100 buah taksi kuning. Kada payu lagi menaksi, jual taksinya tukarakan galang emas kuning. Jadi ujar Nabi lapak pro abada, kada bakalan pakir selama-lamanya. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, semua hartanya dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga sahabat yang lainnya bertanya, apa lagi yang kau sisakan untuk anak dan cucu engkau? Tidak ada, melainkan surah Waqiah amalkan wahai anak cucuku. Pada akhirnya meninggal Abdullah bin Mas'ud. Pada akhirnya anak dan cucunya pun diberikan Allah Ta'ala
rezeki yang luar biasa sehingga mereka kaya berkat daripada surah Waqiah. Kemudian yang ketiga sepasang biasanya ialah surah Tabarak, yal mani'atu min adzabil qabr, menegah daripada siksa kubur. Makanya peguruan ulun imbah dimakam-makan tahun 2010, kemudian dipindahkan dibongkar makam Sidin 2015, dibongkar bagaikan jenazah yang baru dikebumikan, masih utuh. Berkat apa? Sebelum guring Sidin ketujuh membaca surah Tabarak, yal mani'atu min adzabil qabr, menegah daripada siksa kubur. Utuh awak Sidin. Apakan lagi ngaran pian misalkan utuh bin selamat, maka utuh awak dalam kubur, maka selamat pulang dari siksa kubur. Nah jadi ini adalah 3 surah yang perlu kita amalkan supaya kabul hajat Yasin, supaya nyaman rezeki Waqiah, supaya nyaman di akhirat karena disiksa dalam kubur Tabarak, hiyal mani'atu min adzabil qabr. Nya ada orang bah dikubumiakan Bapak Ibu sekalian. Takajut orang, kenapa kuburannya di dalamnya kedengaran orang penyanyi dangdut. Oh, sewaktu hidup di dunia kajar orang ketujuh dangdutan. Saya dibongkar orang, sekalinya radio tukang gali kubur ketinggalan. Dikira siksaan, sakanya radio tukang gali kubur tersetel lagu dangdut ketinggal. Ada juga nang terberikit kuitan dalam kubur. Sekalinya gara-gara gawian anak ketujuh melempok. Nah, timbul terberikit dirasakan kuitannya dalam kubur. Makanya untung pian Bapak Ibu sekalian baisian anak yang soleh dan solehah. Yang mana jadi abah guru kita banyak tekajutan orang tua mbah masuk ke dalam akhirat. Ialah ketika di mizan timbangan amal banyak amal ibadah daripada kejahatan. Ujar malaikat ini bukan amal ibadahmu, akan tetapi amal ibadah diri anakmu yang dihadiahkan kepada dirimu. Karena sedarah daging kita dengan anak kita beribadah, otomatis diberikan juga pahala si anak tadi kepada kita sebagai orang tuanya. Makanya doakan anak nang bagus-bagusnya. Paling bagus doa untuk anak-anak kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Supaya anak kita menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad, banyak nang dilewati Nabi Muhammad. Di antaranya kubur Masyittah yang harum luar biasa. Masyittah ini adalah tukang sisir anak Fir'aun. Gugur sisir itu tadi ketika menyisir anak Fir'aun, ujar Masyittah, Bismillah, celakalah Fir'aun. Dengan nama Allah, celaka Fir'aun. Pada akhirnya anak Fir'aun ini pun terkejut dan berkata kepada Masyittah, wahai Masyittah, apakah engkau punya Tuhan selain ayahku? Ya, Fir'aun mengaku Tuhan. Kata si Masyittah, Tuhanmu, Tuhan ayahmu, dan Tuhanku sama satu, ialah Allah. Pada akhirnya si Masyittah ini pun dihukum oleh Fir'aun. Dimasukkan dalam kuali besar yang terbuat daripada besi, yang dalamnya ada air yang mendidih luar biasa, mengenaskan apabila masuk ke dalamnya. Pada akhirnya dihukumlah Masyittah, dimasukkan ke dalamnya, ditenggelamkan hidup-hidup ke dalam kuali besar yang terbuat dari besi tadi, yang di dalamnya air yang mendidih. Sebelumnya ragu Masyittah, dikarenakan dia menggendong anak yang masih bayi, yang umurnya baru beberapa bulan. Kemudian dengan izin Allah, anak itu pun bicara. Kata si anak, berceburlah engkau wahai ibu, tenggelamkanlah dirimu wahai ibu, aku pun ikut dengan dirimu. Kenapa? Karena engkau berada di jalan yang benar. Pada akhirnya yakinlah Masyittah menenggelamkan diri dan anaknya. Pada akhirnya ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi kita Nabi Muhammad mencium aroma harum daripada kuburnya Masyittah. Jadi ada di Martapura, amalan orang itu datang penyungsungnya, bulik pelambatnya. Saban kalian orang baacaraan, baarwahan, berselamatan di kampung-kampung. Datang penyungsungnya, mamparakan tikar, mamparakan ambal. Bulik pendudinya, tapi makan penggancangnya. Tapi umpat juga, maharaguakan, menyimpuni piring, memberasi gelas, melipati tikar, melipati ambal. Ini bahadam kepada manusia. Akhirnya ketika sesudah meninggal dunia, banyak orang nang bahajat di kuburnya. Munya kabul hajat mandak kambang, munya kabul handak mandak kain kuning. Pada akhirnya banyak nang kabul hajat dengan berkat kuburnya. Munya kabul hajat ku arwahi, munya kabul hajat ku hauli sidin. Pada akhirnya banyak orang kabul hajat. Ternyata orang itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang nang pilihan. Apabila orang berhajat melewat perantaranya, maka dikabulkan doa dan permintaannya. Amalannya apa? Ketujuh berkhadam dengan manusia. Artinya biar kada beupah-upahan, datang penyungsungnya, mamparakan tikar, mamparakan ambal, orang baacaraan, menyurungiakan banyu, menyurungiakan makanan, pemulikan pulang, membasuhkan piring, membasuhkan gelas,
umpat juga, bersesapu dan lain sebagainya. Inilah amalan berkhadam kepada manusia. Banyak orang-orang yang dulunya berkhadam, akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana abah guru kita di majelisnya Guru Badruddin. Dulu pemulaan nang membaca Maulid Al-Habsi ini di rumahnya Guru Badruddin, di majelisnya Guru Badruddin. Abah guru apa tugasnya? Mau olah teh, mau olah kopi, mampar tikar, mampar ambal. Itu aja tugasnya. Berkat berkhadam, Allah naikkan derajat beliau dengan luar biasa. Berkat berkhadamnya kepada para ulama. Ini abah guru kita. Diberikan Allah Subhanahu wa taala karamah luar biasa. Sampai-sampai ketika kemarau panjang di Martapura, banyak orang Martapura minta doa kepada abah guru kita supaya turun hujan. Ternyata tidak didoakan abah guru. Cuman keluar pada rumah abah guru. Di muka rumah sidin ada pohon pisang. Pada akhirnya digoyang-goyang sidin pohon pisang tadi. Akhirnya masuk sidin pulang ke dalam rumah. Akhirnya turun hujan saking lebatnya. Munnya kita mengguyang-guyang pisang, tuhuk mengguyang-guyang pisang, kada turun hujan, tapi wariknya nang turunan. Ya, ini beda. Artinya kemuliaan yang diberikan kepada para wali Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka itu sederhana perbuatannya, tinggal mengguyang-guyang pisang saja, ternyata hujan pun turun. Bahkan lagi diantaranya ketika beliau dijamukan makanan oleh sahibul bait baacaraan. Pada akhirnya dilihat sudah makanan itu hampir habis dimakan oleh beliau. Ternyata kembali makanan itu disurung, piring nang itu disurung pulang kepada orang yang menyediakan tadi. Ternyata masih banyak makanannya. Artinya bagaikan kada dimakan sidin. Inilah karomah daripada wali. Makanan yang sedikit menjadi banyak. Jadi ada amalan, punya hati kita rasa cemas. Cemas kita berarwahan, bahaulan, berselamatan, berpengantenan. Kalau pindah kada kecukupan, orangnya sing banyakan datangan. Maka bacakan haratan mengisai baras. Kemudian menanak nasi, apa yang dibacakan sambil mengudak-udak nasi itu kan di pengawahan, ialah surah li ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i was-shaib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang mana Allah telah memberi makan kepada mereka dan menjagakan mereka daripada ketakutan. Nah itu dibaca diulang-ulang surahnya, maka walaupun sedikit akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkecukupan bahkan berlebihan. Ini li'ilaf Quraisy. Jadi bedanya kita dengan wali Allah taala, munya wali itu sedikit makan, munya kita sedikit-sedikit makan. Munya wali itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Sedikit guring mereka, kita sedikit-sedikit taguring, kada kau melihat bantal, taguring aja tah. Ini bedanya kita dengan para wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karamah daripada abah guru kita yang paling besar ialah istiqomah. Jadi munyakawa kita itu istiqomah. Makanya bagus ujar ulama dalam kitab Ta'limul Muta'allim, memulai kebaikan itu pada hari Rabu. Supaya apa? Supaya istiqomah. Dikarenakan pada hari Rabu itu dijadikan nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dapatlah kita percikan nur daripada Nabi Muhammad, pada akhirnya tergerak hati kita untuk selalu berbuat kebaikan karena kita memulai kebaikan itu pada hari Rabu. Jadi bagus hari Rabu kita memulai kebaikan, ke majelis hari Rabu. Punya kadedap hari Rabu orang majelisan malam Rabu. Nah itu pokoknya mulai dengan sesuatu yang baik itu malam Rabu ataupun hari Rabu. Maka akan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad memberikan pengajaran kepada kita sebagai umat. Waktu Isra Mi'raj, Nabi mengambil berkah. Singgah ke Madian, singgah ke Thaibah, singgah ke Tursina, singgah ke Baitul Lahmin. Singgah Nabi mengambil berkat, kita pun mengambil berkah. Ziarah ke makam orang alim, ziarah ke makam orang wali. Yang mana wali yang kita ziarah itu mereka menghadapi. Apabila kita membaca Al-Quran, wali pun ikut membaca Al-Quran. Ketika kita bertahlil, para wali pun ikut bertahlil. Ketika kita berdoa, para wali pun mengaminkannya. Maka kita berdoa, setiap kali kita ziarah ke makam wali Allah Ta'ala, ya Allah sebagaimana pian memudahkan ulun ziarah ke makam wali, mudahkan ulun ziarah ke makam Nabi. Itulah daripada doa-doa kita karena diaminkan oleh para wali. Bahkan mama ulun biasanya punya ziarah wadah abah guru, di wadah babinian itu, nah khusus tempat ziarah babinian, itu ada makam mamanya abah guru yang bernama Ibunda Hajjah Masliyah. Jadi biasanya sidin ziarah di hadapan makam ibunda abah guru. Berdoa sidin, mudahan ya sidin anak-anak kami seberataan baisian ilmu diberikan amal istiqomah nang kaya anak pian juga wahai ibunda guru.
Nah dengan berkat itu, karena doa orang tua abah guru dikabulkan, mudahan dengan berkat perantara dengan mamanya abah guru, mudah-mudahan dikabulkan juga. Dijadikan anak-anak kita berataan, anak-anak yang soleh dan soleh. Jadi di anak abah guru itu, buai bertiga. Abah guru anak pertama, kedua Ibu Hajah Siti Rahmah, masih hidup sidin di sekumpul Martapura, dan sini panjang umur. Mudahan bubuhan pian bebinian ada kesempatan karena bertamu lawan sidin, bersalaman lawan sidin, mengambil berkah lawan sidin. Dan ading abah guru nang pahalusnya namanya Ahmad Ghazali. Akan tetapi 2 tahun aja sempat hidup di dunia, kemudian meninggal dunia. Padahal jar guru Haji Abdul Ghani, kuitan abah guru nih, hanya datang dari Jakarta ke Martapura, melihat rami di keraton itu hibak orangnya, bapaan berdatangan. Dikira anak bapaan, sekalinya dapat kabar bahwasanya anak seorang meninggal dunia yang bernama Ahmad Ghazali. Padahal banyak sudah oleh-oleh yang dibawakan gasan anak senang pahalusnya. Karena kehimungan baisan anak masih bayi, masih kekanakan. Ini nang paling diganang. Pada akhirnya bah datang, sekalinya meninggal dunia, jakanya orang awam sakit hati. Tapi di balik itu semua ada hikmahnya. Salah satu anak daripada Haji Abdul Ghani menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, ialah abah guru kita sekumpul Martapura. Jadi kita cukup berpegang lawan wali nang ada di kampung halaman kita ini. Ialah abah guru kita. Biar kayak aja orang nang berdatangan ke kampung halaman kita, biar daripada ulama apakah menyambati lawan abah guru kita, jangan diumpati. Nyata sudah salah. Salahnya bukan karenanya kada katujuan abah guru, salahnya adalah menyambat itu nah. Mau pang tuan guru menyambati orang. Apakah lagi yang disambat ini ada ulama, bagiannya wali Allah taala, maka sudah salah sudah nyata. Menyambati ataupun memusuhi kepada abah guru kita. Maka cukuplah tertanam di hati kita cinta dan yakin bahwasanya abah guru adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila kita yakin dengan kewalian seseorang, apabila kita berdoa melihat perantara mereka, akan dikabulkan doa dan permintaan kita. Dikarenakan orang yang yakin kepada wali diberikan kepadanya itu wilayatun sugro, wilayah wali nang kecil. Artinya saban kalinya berdoa melihat perantara mereka akan dikabulkan doa dan permintaan kita. Jadi mudahan kita selajur pada malam hari Islam dan haul abah guru kita sekumpul, mudahan hajat-hajat kita kabul. Hajat dunia dan kemudahan daripada segala urusan, hajat akhirat dan keampunan daripada dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Singkat cerita, Nabi kita Nabi Muhammad diberikan 3 minuman di Masjidil Aqsa setelah menjadi imam para nabi yang jumlahnya 124.000, jumlah rasul yang 313, air putih, air susu, dan air khamar. Nabi pun memilih air susu. Kemudian kata malaikat Jibril, tepat pilihan engkau wahai Rasulullah, karena air susu itu adalah daripada sungai Salsabil dalam surga, yang mana mengalir airnya itu adalah air susu. Makanya 3 buting yang kada boleh kita tolak. Yang pertama, pemberian minyak harum. Munya kita biasanya pakai minyak harum 1000 bunga, nang dibagi orang umpamanya minyak harum 1000 hapak, ada boleh kita menolaknya, wajib kita menerimanya. Misalkan kita minyak harum, misalkan malaikat subuh, nang dibagi orang ternyata minyak harum malaikat maut, tetap kada boleh kita menolaknya, wajib kita menerimanya. Dan yang kedua adalah pemberian bantal. Jadi orang bahari menolak bantal pamalik. Dia punya kita istirahat di rumah orang, dijuling orang bantal supaya kita berabahan, maka jangan sama sekali kita menolaknya. Walaupun kita bisa bertungku dengan tangan dengan kita untuk berabah, tapi tetap kada boleh menolak daripada pemberian bantal karena pemalik. Dan yang ketiga adalah pemberian susu. Apabila orang menyurungi susu, maka kada boleh kita menolaknya, asalkan susu palsu. Artinya nang kada asli salah. Nya ada pianang pina polos, kainalah jar munnya datang tuan guru, tolong keluarkan susu. Artinya surungi sidin susu. Sekalinya ibu-ibu polos, datang tuan guru, siup sin langsung. Kenapa? Pada-padanya mengeluarkan. Nah, ada juga pian mintuha lawan minantu. Nang minantu ini polos benar. Karena jar mintuha munnya datang tamu, tolong olahkan pisang betelanjang. Maksudnya kada begelapungan. Saya terkajut nang tamu melihat haratan ke dapur. Kenapa? Melihat nang minantu ngolah pisang sambil betelanjang. Ini saking kepolosannya. Makanya hendaklah kita itu beisian sifat nang tanggap. Artinya munnya ada seseorang sebelum disuruh mereka, maka kita lakukan. Misalkan suami datang bekerja, datang begawi koyuhan, apa nang perlu mereka perlukan? Oh banyu putih. Oh banyu nang diketujui sini banyu teh. Oh nang diketujui sini banyu kopi. Surungi, karena itu termasuk daripada
mengambil hati suami. Seperti mana Sayyidatuna Khadijah sebelum disuruh sudah dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah saking baktinya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mulai menyediakan makanan sampai naik ke atas Gua Hira, padahal umur Sayyidatuna Khadijah saat itu 55 tahun. Padahal manggah, besinggah, uyuh, lapah, naik ke Gua Hira. Kemudian kita ke Gua Hira itu paling benar sekali aja, karena saking keuyuhan menaikinya kita. Tapi Sayyidatuna Khadijah dengan umur 55 tahun menyediakan makanan sampai naik setiap hari ke Gua Hira, kada pernah mengeluh, kada pernah gelisah. Makanya dari situlah ketika beliau menyediakan makanan, langsung Allah mengirimkan salam melewat malaikat Jibril. Sampaikan kepada Sayyidatuna Khadijah salam. Yang mana begitu luar biasa melayani kepada suaminya, ialah kekasih Allah Ta'ala, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka jangan mengeluh ibu-ibu sekalian, baharaguan, pahala gesantian. Babasuh, batu tapas, besasapu, itu pahala gonol gesantian. Pian kada kawa ibaratnya beramal ibadah, senang sunat-sunatnya, sembahyang nang kayak orang jual 5 waktunya aja, puasa nang kayak orang jual bulan Ramadannya aja. Tapi satu nang molah pian masuk surga, ialah bakti kepada suami. Maka silahkan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pilih surga mana nang nyawa kehendaki. Jadi mudahan beratan kita masuk ke dalam surga. Nya ada juga nang kada anak masuk surga. Budak kanakan ulun disuruh mama ulun masuk polisi aja. Kada disuruh masuk surga. Inilah kepolosan daripada kekanakan plastik ngarannya. Nah. Pada akhirnya naik ke langit pertama, Nabi kita Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Adam. Siapa di higa Adam? Inul kah? Ada betaka Inul. Maka jadi laki Inul ngarannya Adam. Itu ngarannya Adam Soseno, bahasa Sengot orangnya, lain pulang. Naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Naik ketiga, Nabi Idris. Naik Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris. Naik kelima, Nabi Harun. Keenam Nabi Musa. Dan langit ketujuh, Nabi Ibrahim. Di sekitaran Nabi Ibrahim ada tanaman kebun dari surga. Apakah? Dari manakah berasal? Maka kata Nabi Ibrahim, ini berasal daripada tasbih yang dibaca oleh umat pian. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan dahulu pernah di Kelayan kebakaran, habis seberatan rumah-rumah orang, termasuk rumah ulun sekeluargaan. Pada akhirnya datang mama ulun ke sekumpul menghadiri pengajian abah guru. Oh Jaresiden jangan bersakit hatian. Munya hendak digantikan Allah Ta'ala yang lebih bagus daripada rumah sebelumnya. Baca Jasidin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kanyang-kanyang Jasidin. Ini punya harapan kita berpikiran, sakit hati, macam-macam, sedih, gelisah, menangis kita banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan ini bagus juga dibaca oleh pemuda nang kehabisan pulsa dan kehabisan kota. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, jadi ini adalah tanaman yang dibikin daripada tasbih yang kita baca nantinya akan berkebun dalam surga, ialah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bahkan ketika kita masuk ke dalam masjid, bagi lelakian maupun babinian, biasanya kita tahiyatul masjid, menghormati masjid. Ternyata setelah kita masuk ke dalam masjid, timuta duduk, kada ingat lagi sama yang tahiyatul masjid. Maka cara menambalinya ialah dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Maka sama dengan kita menggawi tahiyatul masjid. Pada akhirnya ke Sidratul Muntaha ke Mustawa dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak bisa disebutkan di mana tempatnya. Pokoknya laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa diperumpamakan dengan sesuatu apapun. Fakharra ruk'an sujada, Nabi kita Nabi Muhammad pun takjub, tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dipardukan 50 waktu asalnya. Bebulik ke hadrat Nabi Musa 9 kali bulik, pada akhirnya 5 waktu aja. Nang barang siapa menggawi ke 5 waktunya, sama pahalanya menggawi ke 50 waktunya. Barang siapa mengutamakan sembahyangnya, Allah Ta'ala utamakan rezeki dan kehidupannya. Barang siapa nang menyia-nyiakan sembahyangnya, Allah Ta'ala sia-siakan rezeki dan kehidupannya. Maka apabila kita beramal ibadah, ke situ kemari ke majelis taklim, ke situ kemari bermaulidan memuji Nabi, ke situ kemari menghadiri pengajian, tapi orangnya kada bersembahyangan. Bahkan yang mau pati pengajian nang berijazah sudah sembahyang. Sudah berijazah tuh kada boleh sembahyang lagi, menabus 3 juta misalkan. Nah ini kan bisa diumpati, nyata sudah salahnya. Nabi nang sudah dijamin surga aja tetap disuruh sembahyang. Nabi nang sudah dijamin surga aja sampai bengkak batis Nabi kita Muhammad, itu untuk apa? Untuk sembahyang. Bahkan ketika ditanya oleh Sayyidatuna Fatimah, wahai Nabi, engkau padahal sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala masuk surga, mengapa engkau masih beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sampai bengkak kaki engkau wahai Nabi. Kemudian kata Nabi, afala akuna abdan syakura. Apakah aku bukan termasuk daripada hamba Allah Ta'ala nang bersyukur? Jadi cara kita mensyukuri batang tubuh kita,
kada rengkot, kada sakit pinggang, kada sakit batin, kada sakit tumit, ialah dengan sembahyang. Cucuk aja pina sakit pinggang, pina rengkot, sakit batin, sakit landau, sakit tumit. Gara-gara apa? Gara-gara sembahyang tertinggalakan. Seandainya sakit juga pian sembahyang, ini ujian, hendak menambahkan derajat pian, menambahkan pahala pian. Kada kau berdiri, berduduk. Kada kau berduduk, berbaring. Kada kau berbaring, berabah. Kada kau berabah, isyarat mata. Kada kau isyarat mata, isyarat hati saking garingnya. Kada kau jua, paksa disembahyangkan orang. Nah artinya meninggal dunia. Makanya sembahyanglah sebelum kita disembahyangkan orang. Makanya tampul kita masih hidup. Makanya cara mensyukuri nikmat hidup, rancaki ke kuburan. Melihat kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan SR bahari, nang sekolah SR, sekolah rakyatnya. Meninggalan, seorang masih hidup, lalu kesempatan kita hendak beribadah, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, mensyukuri nikmat rupa, rancak-rancak ke kebun binatang. Melihat bakantan, tabungan seorang pada bakantan. Melihat buaya, tegagah seorang pada buaya. Walaupun kelakuan kurang lebih ya benar kayak buaya juga. Tapi disinilah kita kalau mensyukuri nikmat rupa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, cara mensyukuri nikmat sehat. Rancak-rancak ke rumah sakit. Ulang nang tejungkang, tebirangkang, macam-macam penyakitnya. Kita sehat, alhamdulillah. Makanya kita gunakan kesehatan ini untuk beramal ibadah, sembahyang, sholat. Maka dikatakan di akhir zaman ini, nang masih kawa menjaga sholatnya kelima waktunya, dikatakan orang itu sudah soleh dan soleha. Seandainya di kampung halaman pian orang itu penyembahyang 5 waktu ada pernah ketinggalan di masjid berjamaah, minta banyu lawan sidin kabul, minta doakan lawan sidin kabul, karena sidin termasuk doa-doa daripada orang soleh. Di akhir zaman kalau menjaga sholat 5 waktunya berjamaah pulang tepat pada waktunya, maka sudah dikatakan orang itu soleh. Ini abah guru kita sekumpul Martapura, beisian abah nama sidin Haji Abdul Ghani, kemudian beisian Nini Salbiah. Sebelum Haji Abdul Ghani ini diraih menjadi minantu Haji Mulia dan Hajah Sopiah itu boy beisian anak belasan orangnya. Nah orang bahari solosen bisa anak kawaja mongkosi, kawaja beri makani. Orang wah ini 2 ekong aja bisa anak berpikiran sudah sakit hati macam-macam, kegilaan, stres sudah. Kenapa? Gara-gara kurang berkah. Orang bahari jadi kawa mak beisian anak solosen karena berkah. Bangun sungsung, menyikat lawan lelongkang, menyikat lawan apa pelataran, sungsung. Pada akhirnya Allah telah berikan keberkahan rezeki untuknya. Ada kita berdua anak melandau nang kuitan. Jam 10 hanya bangun, langsung begawi pulang. Nah ini artinya dikurangi keberkahan rezekinya. Pada akhirnya walaupun berdua bisa anak, tapi tersakit kepala gara-gara kada berkah hidupnya. Maka jangan sampai kita itu melandau lagi sudah. Usahakan nah, bebantal kalau kita bangun rajin. Maka jar guru Samsuri Golib bahari di Martapura, bantal itu nah ditapuk di sidin. Bacakan, ya malaikat hafazah, aikizuni isaah. Jam 5 misalkan. Wahai malaikat hafazah, kada hafal bahasa Arabnya Pak. Wahai malaikat hafazah, sambil menapuk kita bantal nih. Bangunakan ulun jam 5. Maka karena timu terbangun kita jam 5. Munnya sudah dibangunakan jam 5, terbangun soronganan jam 5, karena kita berpasan dengan malaikat hafazah minta bangunkan jam 5, jangan sampai kita kada mengabulkan untuk sembahyang. Uguring aja gini pulang sampai jam 7, maka itu bisa dapat penyakit mangalilu. Saya mau nyiapin dibangunakan waktu subuh, ini kesempatan jadi guru bangil. Bagi orang tua biasanya tengah malam terbangun, kesempatan gasan tahajud. Subuh terbangun, kesempatan gasan, bukan gasan bekami aja Bang. Artinya gasan sembahyang subuh. Mau nyiapin lewatkan, kena aja, sampai jam 7. Pada akhirnya inilah karena pancangan Tuhannya beisian penyakit namanya penyakit mangalilu. Nah, supaya kita terhindar daripada penyakit mangalilu, apabila dibangunkan oleh malaikat hafazah di waktu subuh, jangan sampai kada terbangun. Ini kesempatan sudah bagi kita. Kemudian anak Haji Mulia ini belasan. Anak pertama Guru Saman bin Haji Mulia, Guru Saman Mulia. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat mama guru kita. Anak kelima Mas Murah Ading, mama guru kita. 12 ikungan anak daripada Haji Mulia. Datang tiga beranak, Haji Abdullah dan Haji Aluh, membawa anak Muhammad Bakri, anak berdatang lawan anak Haji Mulia yang nomor 5, namanya Mas Murah. Wah ini Mas Murah kan Mas Larang Bu. Ada tahun harga emas. Nya ada boy kampung halaman di Indonesia ini yang paling sugih. Banyak banget beisian emas. Emas apa? Mas Joko, Mas Bambang, Mas Chandra. Nah itu di Jawa, ngaran kampungnya. Banyak banget bisi emas ya. Soalnya Mas Joko, Mas Bambang, Mas Chandra. Nah pada akhirnya berdatang. Lalu ujar Haji Mulia, kami pikirkan dulu kami musyawarah lan keluarga. Kemudian sampai sudah parak waktunya, ujar Hajah Sopiah, punya kita kawinakan anak kita nomor 5 si Mas Murah.
Sedangkan anak kita nomor 4 si Mas Liah belum dikawinakan. Pada akhir cari pang nih calon minantu nang pancangan kita raih untuk mengawini anak kita nang nomor 4 namanya Mas Liah. Datang Hajah Sopiah ini ke rumah sepupu, nama sepupu Sidin Haji Adul. Beisian usaha penggusukan intan. Ternyata ada anak buahnya seorang pemuda. Nang saban kalian menggusuk intan, ajan juhur, ajan asar langsung melapas gawian. Langsung sembahyang berjamaah di masjid. Ujar Haji Mulia, bagus nih jadikan minantu. Lalu diiringi oleh Haji Mulia dan Hajah Sopiah ke rumahnya. Ternyata rumahnya begitu sederhana. Dihuni 3 orang dalam rumahnya. Pertama, Mama Sidin namanya Salbiah. Kemudian si pemuda tadi namanya Abdul Ghani. Dan ading pemuda tadi namanya Siti Jaleha. Nang mana karena Siti Jaleha ini mamanya Guru Padlan di Antasan Martapura. Jadi Guru Padlan nang rajin masbuk tuh haratan nasyid di Sukumpul. Nang mana dihabarkan Sidin Gagaringan wah ini mudah disehatkan Allah Ta'ala. Diapetakan dipanjangkan umur. Jadi itu sepupu nambah guru kita. Jadi mamanya Guru Padlan berdua bading lawan abahnya guru kita Sukumpul Martapura. Pada akhirnya diraihlah Nulang Bahari mencari minantu nang bagus amal ibadahnya. Urang wah ini mencari menantu nang melihat hartanya. Sampai-sampai banyak nang ketipu mintuha. Datang calon minantu, bujur aja pang pakai ailah. Buliknya pakai agia. Supirnya belain-lain datang dan buliknya. Sekalinya pemodal beberapa ratus ribu aja kanjir di sini. Bapak begerep. Nah, dikira sugih banar, sekalinya begerep aja nya. Nah, tertipu orang mintuha. Ada pulang calon minantu datang. Apa gawian jadi calon mintuha? Gawian ulun di penerbangan. Pilot kah pramugara? Sekali diteliti, bulan Maulid, Islam Merot, tibak jadwal. Sekalinya bulan rombongan Maulid, nang tugasnya penerbangan. Nah, dikira penerbangan pesawat, saya penerbangan terbang. Kemudian nang kedua apa gawian? Ujar calon minantu, gawian ulun di bank. Bank mana donamon KBRI, KBNI kah? Saya diteliti, maghrib, isya, kelanggar. Jadi kaum, sekalinya tugasnya jadi tukang bank. Nah, dikira Bang Donamon, sayanya Bang Ajan itu. Itu bagus aja Bang, artinya calon minantu ini kan mangariau lawan orang sembahyangan, bagus jadikan minantu. Nang ketiga menipu, apa gawian jadi calon mintuha? Gawian ulun pemborong. Dikira nyaman nahap nih gawian pemborong. Sekalinya diteliti, saban kalian sore pulang ke hutan bawa senapang. Sekalinya mencari burung. Nah, ketipu pulang calon mintuha. Jadi orang bahari mencari calon minantu nang bagus amal ibadahnya, nang bagus sembahyangnya. Akhirnya diraihlah Abdul Ghani si pemuda nang bagus sembahyangnya tadi tepat waktu ibadahnya untuk mengawini anak Haji Mulia nang nomor 4 namanya Mas Liah. Makanya pada tahun itu dikawinkan 2 pasangan pengantin. Muhammad Bakri nang berdatang tadi mendatangi meminang anak Haji Mulia nomor 5 namanya Mas Murah. Abdul Ghani nang diraih tadi dikawinkan dengan anak Haji Mulia nomor 4 namanya Mas Liah. 2 tahun belum ada tanda-tanda kehamilan. Lalu datang wadah Habib Basiri. Habib Basiri masih hidup, dijulungi Habib Basiri 3 biji hintalu. Hintalu nang pertama jadi wali besar. Hintalu nang kedua ini nanti perempuan. Hintalu nang ketiga hanya dijulungi langsung pecah. Ternyata itu ada perumpamaan Ikam, Abdul Ghani dan Mas Liah panjangan beisian anak. Anak pertama, hintalu pertama jadi wali besar. Lahir abah guru kita. Hintalu nang kedua ini nanti perempuan, lahir ading abah guru kita nang masih hidup di Sukumpul, Ibu Hajjah Siti Rahmah. Kemudian dijulungi langsung pecah, ada beberapa menit kemudian pecah, ternyata lahir adik abah guru kita 2 tahun sempat hidup di dunia, meninggal dunia. Namanya adalah Ahmad Ghazali. Nah ini isyarat doa daripada seorang wali di Banjarmasin, ialah Habib Hamid bin Abbas Bahasim, Sohibu Banjarmasin. Kemudian pulang abah guru kita, waktu dilahirkan membiru awak. Sampai-sampai kada terdengar tangisan. Lalu Jarnini Salbiah, mati juga cucunda. Lalu akhirnya datang ke rumah Guru Haji Abdurrahman di Tunggul Irang. Lalu dihimpu Sidin. Pada akhirnya ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian kemerah-merahan batang tubuh Sidin. Dan terdengarlah tangisan. Ini menandakan seorang wali, imbah lahir, ada ketakutan menghadapi persoalan hidup di dunia. Dan kada bersedih ketika menghadapi problematika yang ada di dunia. Makanya kada menangis tadi. Kemudian kada mau menyusu, melainkan mengisap air liur daripada Guru Haji Abdurrahman. Mengambil berkat lawan ulama sudah mulai lagi halus. Cocok aja di alim ulama. Kemudian pulang Guru Haji Abdurrahman ini baisian anak. Nama Sidin Guru Ahmad Zaini. Jadi kuitan abah guru kita yang bernama Haji Abdul Ghani mengganti ngaran abah guru kita. Nang asalnya Bahari Kusairi. Karena hendak mengumpati ngaran anak peguruan Ahmad Zaini. Lalu diumpatilah Zaininya. Supaya beda, lalu anak peguruan Ahmad Zaini, anak seorang Muhammad Zaini. Jadi Zaini karena diambil daripada mimpi yang mana Sayyidina Hasan Husin menamai akan abah guru kita sebagai Zainal Abidin.
Lalu diambil Zainnya aja menjadi Muhammad Zaini. Kemudian dari Guru Ahmad Zaini melahirkan seorang anak, namanya adalah Guru Husin Qadri, pengarang kitab Senjata Mukmin. Kemudian lagi melahirkan ading Guru Husin Qadri ialah Guru Badruddin. Nang pemulaan Maulid Al-Habsi itu di rumah Guru Badruddin. Abah Guru molahkan teh, molahkan kopi, bahadam di rumah Guru Badruddin. Kemudian lahir pulang ading Guru Badruddin, namanya Guru Rosyad. Ini berperan penting juga Abah Guru kita. Ketika Abah Guru kita disambati orang, ketika Abah Guru kita dicaci maki orang, nang berterbang dalam masjid, nang kemudian pakai radio pengajian, pada akhirnya nang mendukung benar menyuruh menarusakan ialah Guru Rosyad. Makanya di Tunggul Irang Martapura itu terkenal dengan wali 5. Inilah wali 5 nang berperan penting kepada Abah Guru kita sekumpul Martapura. Jadi mudah-mudahan kita berkumpul di sini. Nah, Isra Mi'raj, selajur kita baca manaqib sedikit tadi daripada Abah Guru kita, mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Mudah-mudahan kabul hajat kita berataan, hajat dunia dengan kemudahan daripada segala urusan, hajat akhirat dan keampunan daripada dosa dan kesalahan. Nang garing disembuhkan, nang beisian penyakit dihilangkan daripada segala macam penyakit, nang beisian hutang tunaskan daripada hutang-hutangnya, dan mudah-mudahan dihindarkan daripada hutang-hutang yang mengandung riba. Dan dijadikan anak kita soleh-solehah berataan, jadikan kita sugih alim, sugih hati, sugih ilmu, sugih harta berataan. Kabul segala hajat kita, selamat dunia akhirat, terkumpul di dunia, terkumpul juga di akhirat, masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan nang menyumbang untuk peringatan Isra Mi'raj dan haul Abah Guru kita pada malam hari ini, mudah-mudahan hartanya berkah. Mudah-mudahan hartanya mengeriau lawan harta-harta nang lainnya. Pada akhirnya Allah Ta'ala berikan rezeki yang berlimpah dan halal kepadanya. Dan mudah-mudahan kita pun mendapatkan keberkahannya. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, kabul segala hajat, terkumpul di dunia, terkumpul juga di akhirat, masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan berkah manfaat. Salah khilaf mohon ampun dan maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat yaitu tahlil yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Maulana Al-Klayani. Waktu dan tempat disilahkan.